wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bertemu di kajian yang keberapa ini ya Ustazah? Keberapa nggak tahu dah. Yang kesekian kali. Banyak ketunda jadi udah nggak tahu. Walaupun ini yang berpartisipasi semakin menurun, tapi semoga tetap istiqomah walaupun nggak ngikut, semoga tetap semangat di grup gitu ya. Amin ya Allah. Istiqomah tuh memang luar biasa deh. Sudah ada yang deg-degan, aduh sebentar ya. Kita mulai kuis pada malam hari ini, kita buka dulu ya biar ridhonya para masyayikh semuanya. Amin ya Allah. Kita semuanya dapat diridhoi Allah dan Rasulullah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kenal. Ini berarti malam ini khusus kuis saja ya Ustazah ya? Santai-santai ya? Iya. Banyak. Untuk kuis saya serahkan ke moderator inti, monggo Ustazah selanjutnya. Oke, salawatan dulu nggak nih Ustazah? Ini salawatan dulu dong. Lupa kita salawatan dulu, aduh ikut grogi. Lupa. Monggo, Ustazah Sri Amalia, waktu dan tempat kami persilahkan. Nggih, matur nuwun Ustazah Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, sebelum memulai kajian, mari bersama kita melantunkan sholawat niat belajar terlebih dahulu, nggih. Monggo sarang-sarang. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Sallu ala rasulillah habibil mustafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Man ana laulaku kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum masiwaya wala ghairakum siwakum lama fil mahabbah alayya
Antum muradi wa antum qasdi. Laisa ahad fil mahabbah siwakum indi. Man ana man ana man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Kullama zadani fi hawakum wajdi. Qultu ya sadati muhjati tafdakum. Lau qata'tum waridi bihadi maudi. Qultu Allah ana fi hawakum radi. Man ana man ana man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana man ana man ana laulakum. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Suara saya diambil tadi. Maaf ya disewa, Bu. Terima kasih Ustazah Amalia. Semoga Nggih, dengan selawat sami-sami, tadi Ustazah. kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya Allah. Langsung ke acara inti. Saya serahkan ke Ustazah Suaidah ya. Nanti pokoknya ikut-ikut aja wes, sampean maju, aku juga maju gitu lah. Ini gimana ini Ustazah Azza? Ya ini saya belum paham alurnya. Alurnya belum tahu ini. Ini semuanya surprise. Iya. Tadi yang gimana Ustazah? Caranya pada pegang kertas gitu kali ya. Nanti kan ada yang esai bentuknya, ada yang ABC gitu. Jadi nanti dia jawab misalkan A gitu, terus diliatin ke layar kayak gitu. Berarti semuanya harus on kamera ya, kameranya harus ini ya. Iya sih. Ini Gimana? sementara yang on masih Atau- satu, Masya Allah. Atau kertasnya. Yang lain gimana? Udah siap belum? Iya. Ayo, siap ya. Soalnya nanti kalau jawabannya lewat chat, ya nggak tahu nanti kan Jadi ini bukan ada yang cepet-cepetan. Jadi yang menang itu yang 10 soal itu tuh betul semua Betul gitu. semua. Iya. Jadi bukan cepet-cepetan di nomor itu, bukan. Dijelasin lagi, Ustazah? Ya, berarti untuk apa? Yuk Ustazah Suaidah, monggo dijelaskan. Oh, berarti ini teknisnya semua karena disyaratkan harus menunjukkan jawaban, jadi kita persiapkan kertas dan pulpennya, kemudian tampilkan saja tampilkan jawaban kertasnya ya di kamera biar nanti kita yang melihat Ya. benar atau tidak.
Itu Nanti- berarti pakai nama yang ada itu ya Ustazah ya, nama yang ada Iya, di betul. Ya, Nanti sampai 10 ya, yang Nama yang menang di itu ini. berarti yang nanti benar dari awal sampai akhir ya. ya. Kan disiapkan 3 pemenang ya. Ada Iya. nanti bonus saya 2 screenshot. Baik. Ya, 3 pemenang sama ada tambahan hadiahnya. Ada tambahan 50.000 pulsa katanya tuh 2. Untuk 2 orang Ayo, pemenang. semangat. Eh, Jadinya nanti semangat. ada 5 pemenang ya Ustazah ya. Juara 1, 2, 3 sama 4. Yang untuk pulsa ini yang gimana? Yang maksudnya itu tadi mungkin yang awal duluan atau Gimana, gimana? Ustazah? Apa berarti 5 pemenang? Boleh 5 pemenang aja ya. Ya. 5 pemenang nanti yang 1, 2-nya itu Anu aja, jawab langsung. oh iya, boleh. Yang jawab langsung dijelasin. Nanti yang esai. Kan ada pertanyaan esai, jadi dia mana yang berani menjawab secara langsung buka apa namanya? Buka mic, lewat mic ya, Ustazah. Ya, adanya kameranya nggak apa-apa, seumpama pemalu pakai apa suara aja nggak apa-apa. Iya, pakai suara. nggak apa-apa. Apa namanya? Yang penting nanti dibicarakan gitu ya, jawabannya apa gitu. Coba nanti kayaknya ini Atau butuh kalau diupdate pada dulu. malu buka kamera, kayaknya pada malu buka kamera deh. Kalau pada malu buka kamera, kita ini diselesain 1 sampai 10, nanti difotoin 1 sampai 10-nya itu gitu. Gimana? Ya, Baik, soalnya baik. gitu aja daripada Nanti di akhir ya, di akhir. Ya, difotoin terus dikirim ke grup. Ini jawaban aku kayak gitu. Adek. Jadi teknisnya adalah menjawab 10 pertanyaan. Ini belum diumumin di grup ya. belum. Ini Teknis kuisnya. ya diumumin, mungkin ada yang live lewat YouTube, mungkin nanti bisa ikut jawab juga ya Ustazah ya. Ini enggak di live. Oh, nggak di live. Direkam. Mau di live tah? Terserah. Kalau mau live boleh. Nggak apa-apa, terserah. Kalau udah di recording nggak apa-apa, itu udah Iya, jalan. ini direkam soalnya. Apa-apa. Menjawab 10 pertanyaan dengan benar ya. Terus 10 jawabannya itu difotokan ke grup. Kasih nama ya, jangan lupa kasih Ya, nama. disertai nama dan alamat. Nanti selesai mengerjakan soal, kita bahas satu-satu. Mengerjakan soal. Terus yang itu Ustazah, kalau yang mau jawab langsung tadi lewatnya berarti selain 10 soal tadi atau gimana? Ya ampun, satu persatu. Oh, masih ngetik. Ada hadiah tambahan ya. Pulsa 50.000 untuk pengirim jawaban tercepat ya. Iya. Ikut peserta ya. Dan paling tepat. Ikut jawab ya. Ya. Siap, kita mulai. Ada kakak. Ya. Kita mulai. Ini Mungkin- berkurang anggota grupnya, pada takut nih. Kenapa pada keluar? Nggak apa-apa, yuk seru-seruan aja kok. Ya, tuh mulai Nggak masuk. ditembak. Nyantai kita ya.
Jadi jawabannya nanti dikirim ke grup ya. Nomor 1 sampai 10-nya itu dijawab ke grup. Yang paling cepat dan paling tepat dia dapat pulsa 50.000, 2 orang. Kemudian yang nilainya paling banyak, juara 1 dapat 0,025, juara 2-nya 0,01, juara 3-nya 0,05. Tuh mulai bertambah lagi. Silakan Zada. Baik, saya baca ini ya berarti ya PowerPoint ya pakainya. Ya. Bentar. Udah muncul semua? Sudah, Ustazah. Tapi belum ganti slide. Kita Siap ya. mulai kuis pada malam hari ini. Mulai. Disponsori oleh Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Ini nerang. Apa saja yang termasuk toharoh? Saya ulangi lagi ya. Nomor 1, pertanyaannya, apa saja yang termasuk toharoh? Jawabannya A, wudhu, sholat. Kemudian B, mandi besar, sujud syukur. Yang C, tayamum, membersihkan najis. Ya. Yang termasuk toharoh. kajian hari pertama ini, bab pertama ya. Iya, Jadi betul. tinggal ditulis aja A, B, atau C. Nomor 1. langsung Ustazah izin dijawab bertanya, aja. ini jawabannya ditaruh di kertas kan? Iya, Ya, Nah, di semua. kertas. Di kertas nanti aja, dari 1 terus sampai kasih 10. Nanti difotokan. kasih nama, difoto, terus nanti dikirim di grup ya. Nanti yang tercepat. Nunggu Terus sampai ditulis 10 tapi difotoinnya. Ya. Udah ya. Ya. Dihitung 10 mundur, Ustazah. Baik, saya ulangi sekali lagi ya soalnya ya. Apa saja yang termasuk toharoh? Jawabannya A, wudhu, sholat. Kemudian yang B, mandi besar, sujud syukur. Kemudian C, tayamum, membersihkan najis. Jadi disimak ya. Saya hitung mundur dari 10, 9, 8, 8, 7, 6, jangan 6, ragu-ragu. 5, 4, 3, 2, detik terakhir. 2, 1. Waktu habis. udah cukup ya. Nomor 1 saya anggap cukup ya. Ya. Dilanjut nomor 2 ya, Ustazah. Baik, nomor 2. Deng-deng. Ding-ding. Nomor 2, ada air 1 ember, kemudian air tersebut terkena darah. Airnya 1 ember ya. Air 1 ember, kemudian terkena darah. Maka hukum air tersebut itu dihukumi apa? Yang pertama pilihannya ada tetap suci. Kemudian yang B, najis semua. 1 ember berarti. Embernya najis semua. Kemudian yang C, najis hanya bagian atasnya saja. Saya ulangi lagi, ada air 1 ember, kemudian terkena darah, maka yang pertama jawabannya A, tetap suci. Kemudian yang B, najis semua. Dan yang C, najis hanya bagian atasnya saja. Oke, silakan dijawab teman-teman sekalian.
Saya hitung mundur ya. Apa perlu diulangi lagi? Dihitung 10 mundur, Ustazah. Baik. 10, 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis ya. Dilanjutkan ke soal selanjutnya. Sebentar. Udah cukup, Ustazah? 1. Sudah cukup, bisa dilanjutkan nomor selanjutnya. Waktunya sudah habis. Ya, Lanjut kita pertanyaan lanjut. 3. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3, nomor 2, Ustazah. Nomor 3. Nomor 3. Tadi nomor 1 Toharoh. 3. Iya. Gambarnya bayi ini kayaknya udah lantai kedua ya. Siap-siap. Nomor 3, apakah mensucikan bekas kotoran bayi? Ada kotoran bayi ya, dibersihkan apa? Apakah mensucikan bekas kotoran bayi dengan menggunakan tisu basah itu sudah dianggap mencukupi? Ada kotoran bayi, kemudian kita bersihkan dengan tisu basah. Apakah sudah dianggap cukup atau belum? Pilihannya A, tidak boleh. Alasannya karena tisunya mengandung air. Kemudian yang B, boleh. Karena tisu basah bisa mengangkat najis. Kemudian yang C, jika tisunya kering bisa mencucikan, meskipun najisnya melebar kemana-mana. Ya. Ini harus Terus betul-betul sering, ibu-ibu pilih punya anak sudah berpengalaman pasti. Iya. A, B, atau C? Tinggal dipilih. Ditelaah lagi, diingat-ingat lagi. Oke, saya hitung mundur ya. Ya, silakan Ustazah. 10. Ustazah Hana ikut jawab ya. Ustazah mau ikut jawab. 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis ya teman-teman. Oh, ini pesertanya lumayan sudah menambah. Ya. Semoga terus bertambah. Ustazah ini Baik. berarti baru gabung gimana? Kan sama mama nggak ikut pertanyaan 1-2 berarti gimana? Yang baru gabung nanti kalau dia betul semua, kan kemungkinan dia misalkan nilainya 8. Betul Oh, semua. berarti yang dijawab betul Masih semua. bisa. Iya. Pakai giveaway aja apa ya? Yang terakhir. Boleh. Baik, bisa Lanjut. dilanjutkan ya. Ya, Apa gimana? kita soal nomor Nomor 4. Yang baru gabung ikuti saja dulu, nanti jawabannya bisa dikirim nyusul ya. Nanti kebijakannya sesuai sama Mbak Admin. ya. Baik, soal nomor 4. Gambarnya kambing nih, berarti materinya Ustazah siapa ya? Kambingnya selfie lagi ya. Gaya ya. Gaya. Oke. Lina menemukan kambing milik ayahnya dalam keadaan mati di kandang. Lina menemukan kambing ayahnya mati di kandang. Pertanyaannya, bolehkah Lina memasak daging kambing tersebut untuk makan siang? Ada kambing meninggal, punya ayahnya.
Kemudian, bolehkah Lina memasak daging kambing tersebut untuk makan siang? Pilihan jawabannya A, tentu saja, daripada mubazir. Berarti yang A mengatakan hukumnya boleh. Sebentar nak, sama ayah dulu. Iya, tunggu ibu, tunggu. Yang B, tidak boleh karena hukumnya najis. Yang C, disembelih dahulu lehernya, baru boleh dimasak. Ya. Soalnya ada kambing ditemukan dalam keadaan mati di kandang. Dan pertanyaannya apakah boleh daging kambing tersebut dimakan? Silakan pilih jawabannya. Dibikin sate apa gimana buat lunch, makan siang ya? Kondisinya udah mati ya, Ustazah. Iya betul, kondisinya sudah mati. Bernyawa. Disembelih loh ya, udah mati duluan dia. Oke, saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Sunyi Ustazah. tegang. 3, 2, 1. Oke, habis ya teman-teman. Habis waktunya. Ini Oke, dicabut. lanjut pertanyaan selanjutnya Ustazah. Baik. Ya. Apa ini? Udah muncul, Baik. Ustazah? Ya. Sudah. Nomor 5 ini ya. Ya. Pertanyaan nomor 5. Siska sedang sholat berjamaah. Siska sedang sholat berjamaah. Tiba-tiba saja dia merasakan ada keputihan yang keluar. Sudah berarti posisinya atau keadaannya Siska sudah melakukan sholat jamaah. Kemudian di tengah-tengah dia merasa ada keputihan yang keluar. Pertanyaannya, apakah sholatnya Siska ini dihukumi sah? Yang pertama pilihan jawabannya A. Ya tentu saja dihukumi sah karena keputihan itu adalah keringat. Kemudian pilihan yang B tidak sah. Alasannya karena keluar keputihan bisa membatalkan wudhu. Akhirnya sholatnya tidak sah kalau wudhunya batal. Kemudian pilihan yang selanjutnya C, mungkin sah, berarti ada kemungkinan sholatnya bisa dihukumi sah. Alasannya karena bisa saja keputihan yang keluarnya itu sedikit. Gitu. Silakan teman-teman dicerna lagi, diingat-ingat lagi. Siska sudah melakukan sholat, lantas di tengah-tengah sholatnya dia keluar keputihan. Gimana ini hukum sholatnya? Ya. Udah ya, terang ya. Saya hitung mundur. Ya, Ustazah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis ya teman-teman. Selanjutnya ya, Ustazah. Baik. Ustazah Anak mau gantian kan nih? 55 gitu. Ustazah Ana, ya.
Nah, Boleh. ini pertanyaan yang esai. Tidak ada jawabannya, tidak ada pilihannya. Pas nggak ada jawaban berarti Ya, esai. ini kalau yang esai jawabnya pakai suara. Kasus ada. Ini yang hadiahnya apa tuh? Pulsa. Pulsa tadi kata Ustazah. Ada hadiah pulsa 50.000 untuk yang mau menjawab secara buka mic dijelaskan. Silakan dibaca Ustazah soalnya. Oke. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bagian tubuh wanita yang terlepas saat haid harus dikumpulkan dan disucikan saat mandi besar? Ayo. Dijawab. Izin menjawab Ustazah. Ya, langsung. Ya, Jadi silakan. Ayo, semangat. Ini nanti kalau kurang masih yang lain bisa jawab. Eh, Ini berarti kan lo ya, jawaban plus alasan ya, Ustazah? Ya, jelaskan. ya, Disebutkan namanya Assalamualaikum nggak apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo langsung dijawab ya. Bagaimana? Ya, perkenalkan nama saya Sofi. Hmm. Izin menjawab Ustazah. Baik. Apakah bagian tubuh wanita yang terlepas saat haid harus dikumpulkan dan disucikan saat mandi besar? Jawabannya tidak perlu. Karena saya pernah mendengar, kalau nggak salah, pernah membaca dari Instastory-nya Syarifah Sania itu, waktu di akhirat itu apa, bagian yang terlepas itu tidak perlu tidak perlu dikumpulkan, tidak tapi gimana ya? Cuma Santai-santai. boleh dikumpulkan, boleh tidak. Itu sunnah, mungkin hukumnya sunnah, boleh dikumpulkan atau tidak. Yang terpenting jika dibuang itu nggak terlihat oleh mahram. Tidak terlihat oleh mana. Oke, ditampung, dikasih kesempatan satu orang lagi, Ustazah. Saya Ustazah. Ya, nanti dicari jawaban yang paling tepat ya. Ya, betul. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih ya. Ya. Tadi sahabat Noti. Terima kasih Mbak Sofi. Selanjutnya Ya, silakan. Ustazah. Apakah bagian tubuh wanita yang terlepas saat haid harus dikumpulkan dan disucikan? Kalau disucikan itu boleh-boleh saja, tapi nggak wajib. Dan nggak usah disucikan juga nggak apa-apa. Lalu kalau sebaiknya sih dikuburkan, sunahnya begitu Ustazah. Ya. Dikumpulkan itu harus dikumpulkan bagaimana? Tadi kan masih menjawab disucikan. Nggak usah disucikan, karena memang kalau sudah terlepas bagian tubuhnya ya nggak usah disucikan. Tapi kalau misalnya yang bagusnya dikumpul, kalau mau dilakukan ibadah ya habis punya sunahnya dikuburin, karena itu termasuk aurat, kayak termasuk rambut yang kalau rontok itu bagusnya ya dikuburin gitu sunahnya. Ini namanya siapa tadi, belum tahu namanya? Iya, Novia Pangestu. Ya, dari mana? Dari mana? Tangerang Selatan. Oh, dari Tangerang. Terima kasih jawabannya ya. Kita tunggu dari jurinya. Ayo Ustadz Azah, bagaimana dari dua jawaban tadi? Nanti kan kesimpulannya terakhir. Oh ya, sudah ditampung ya, berarti intinya udah ditampung dua apa tiga nih Ustazah? Hah? 2 jawaban apa 3 jawaban? 2 nggak apa-apa nanti. 2 ya, kita lanjut ya berarti ya. Satu lagi ya. Ya. Oke, berarti nanti yang kepilih yang ini mengirimkan nomor telepon. Oke, mau Ya. bonus. Pulsa. Selanjutnya Ustazah. Ayo ya, siapa cepat dia dapat ya. Lagi kan? Tapi kalau ada jawabannya ini berarti jawaban. Sebentar, ada ABCD-nya nggak? Ini berarti jawaban juga. Ini jawab pakai suara juga. Ini berarti pakai suara ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lia memiliki seekor kucing. Hingga suatu hari, sesaat setelah ia berwudu, kucingnya melahirkan dan ia membantu kucingnya untuk mengeluarkan bayi-bayi kucingnya. Jadi bidan dulu sementara ya. Wudu jadi bidan kucing. Apakah wudu Lia? Apakah wudu Lia batal karena menyentuh alat kelamin kucing? Ayo, monggo dijawab. 1, 2, 3. Siapa yang menjawab? Assalamualaikum Ustazah, saya mau menjawab.
Ya, Waalaikumsalam. Iya, perkenalan dulu. Waalaikumsalam. Cinta. Ya, perkenalkan. Saya Asri dari Bandung. Bandung, iya. Silakan Oke. Teh. Wudhu dari Lia ini batal atau tidak? Jawabannya deg-degan. Jawabannya Jawabannya Gak apa? apa-apa, Ya, gak apa-apa. penjelasan dulu saja. Jawabannya batal karena di apa namanya? Karena kucing merupakan binatang yang tidak apa namanya? Udah Ustazah segitu aja dah. Deg-degan. Karena kucing termasuk hewan Ada apa? alasannya loh. Hewan Perlu yang- tarik nafas dulu. Jawaban pelan-pelan. Kasih Iya, jawaban iya. dan alasannya. Gimana loh? Ayo, nggak apa-apa. Hewan Nah. yang tidak haram tapi tidak boleh dimakan seperti itu. Oh, ya, Ya. ya udah. Jadi campur Diteliti ya lagi jawabannya. ini megang kelaminnya kucing. Pertanyaannya. Mm-mm. Karena wudunya batal nggak kan tadi melahirkan, terus akhirnya kan otomatis kepegang kelaminnya kucingnya. Lah itu wudunya membatalkan apa tidak? Tadi jawabannya dari Mbak Asri, Batal. oh batal. Oke. Ya. Terima kasih jawabannya. Satu lagi kita tampung jawabannya. Monggo yang mau menjawab. Izin Ustazah menjawab. Nggak on, Monggo, monggo. bisa on cam nggak? Biar tahu kayak Mbak Asri tadi. Izin menjawab Ustazah. Silakan. Ini termasuk yang istiqomah Ustazah nih. Lia Iya, memiliki iya. seekor Ini kucing. dari Hingga pertama suatu saya kajian loh, istiqomah hari banget. sesaat setelah ia berwudu, kucingnya melahirkan dan ia membantu kucingnya untuk mengeluarkan bayi-bayi kucingnya. Apakah wudu Lisa batal karena menyentuh alat kelamin kucing? Jawabannya tidak batal. Karena tapi najis. Jadi harus disucikan dulu. Yang berarti tangannya ya, yang karena menyentuh alat kelamin kucing ya. Yang disucikan itu tangannya, tidak membatalkan wudhu. Iya. Ini dari Tegal, Brebes, apa-apa kok ngapak. Oh ya, dari Purwakarta. Oh, Jawa Tengah. Iya, teman-teman kita banyak yang ngapak jadi kelihatan ya. Iya. di pondok ada yang ngapak-ngapak itu biasanya. Oh ya biasa. Terima kasih jawabannya ya Mbak Diri. Iya. Tidak batal, cuma najis itu ya. Ya, cuma najis, tidak Oke. membatalkan. Ya. Terima kasih jawabannya. Oke, udah selesai ya berarti ini untuk dua pemenang pulsa 50.000. Ya. Nanti kita lihat pemenangnya ya. Belum disimpulkan kan pemenangnya? Belum. Ya. Selanjutnya Ustazah nih. Ya, selanjutnya monggo. Ada Ustazah Iza ya tadi kayaknya. Ayo monggo Iya, ada. bacain Ustazah Iza yuk, Ustazah. bacain soal yuk. Soal. Ustazah Iza lagi kan anak nggak ini. Tes Ustazah Halo, Iza. halo. Ya, Ya, dia diminta Ustazah tolong untuk mau bacain soal apa, Ustazah? selanjutnya. oke, bentar. Kita bacain soal sudah. Ya, bentar. Ya. Kemudian ini soal yang ke-8 ya. Cara mencuci pakaian yang tidak sesuai syariat adalah A. Semua jenis baju dijadikan satu wadah, bilas sekali, keringkan. Kemudian B. Pisah pakaian suci dan najis, bilas hingga mengalir, keringkan. Jadi yang B ini dipisah-pisah gitu ya, suci-suci, najis-najis, kemudian bilas sendiri-sendiri juga, kemudian dikeringkan. C. Semua baju dijadikan satu wadah, bilas hingga mengalir satu persatu, kemudian keringkan. Oke, silahkan yang mau menjawab. Ini dijawab pakai ditulis ya berarti ya.
Ditulis di kertasnya tadi. Oh iya Ustazah, tadi kan ada soal isai juga apa? Yang dijawab pakai suara ya. Nah, lah itu yang lain juga jawaban nggak di tulisan? Enggak berarti kan. Ya. Oke. Apa teman Ibu? Itu Tunggu. A, B Dihitung atau Ini C cara ini yang mencuci yang tidak benar ya? gitu ya Ustazah Azza ini ya. Ya, yang tidak Jangan sesuai jangan syariat. terkecoh ya. Oh, yang Ada tidak sesuai, yang tidak Yang sesuai. tidak sesuai syariat. Jadinya jangan terkecoh. Yang mana? Yang tidak sesuai dengan ini cara jawabnya langsung buka mic gitu Tulis. apa gimana? Ya, ini ditulis Ustazah. Yang pilihan ini ditulis. ditulis nanti di foto di grup. Tapi seru jawab kayak tadi gitu ya, Ustazah? Ya, langsung. Ustazah Mungkin berarti Ustazahnya nomor 7. Terus ada yang mau gimana ini ngasih hadiah dihitung lagi. gitu ya? Gimana? Ustazah berarti nomor 7 sama nomor 8 jawabannya nggak usah ditulis lagi. Ya, nggak apa-apa. Yang Iya, tadi udah udah dijawab. dijawab Nah, ya. Yang ditulis yang saya saja ya. Ini Yang udah nomor ABC, 9 masa? pilihan ganda yang pilihan ganda. Iya, yang pilihan 9 ganda. berarti. Ini 8. Oh, Ini nomor 8. 8 ini. Ya, Berarti pakai soal nomor. ke-6 sama 7 yang nggak kehitung ya. Ya. Ayo dihitung mundur yuk. Ayo. Tuh. Saya hitung mundur ya. 10, Ya. 9, 8, 7, Ih, jamnya cepet banget ini 6, Ustazah. 5, 3. 5, 4, 3, 2, 1. 1 ya. Selanjutnya, Ustazah? Selanjutnya Pilihan ganda lagi. Monggo Ustazah Iza. oke. Kak Rara Saya soalnya. begitu takjub melihat anjing yang sangat lucu, Nama menggemaskan. panjangnya Lalu Mira. tanpa disengaja ia mengusap bulu anjing itu. Bagaimana status tangan Rara? Jadi saking gemesnya gitu ya, dikira kucing mungkin jadi dilus-lus gitu. Iya, langsung. Menyentuh bulunya, bagaimana status tangan Rara? A. Najis, harus dibersihkan dengan 7 kali basuhan. B. Tidak najis, karena najis tidak berpindah. Karena najis tidak berpindah selama keduanya kering. Tangan Rara nih dalam keadaan kering. Terus C. Baik tangannya basah atau kering, tetap najis. Silakan. A, B, atau C ya? Ini langsung spontan gitu aja ya dia. Musab gitu. Udah nih, hitung mundur nih ya Ustazah. Boleh, silakan, Ustazah. 10, Oh, jamnya udah lambat. 9, 8, 7, 5, 3, 2, Habis 5, 4 Ustazah. Loncat. 5, 4. 5, 4, 3, 2. 3, 2, 1. Oke, waktunya Ya. Terima kasih. Selanjutnya, Ustazah. Terakhir ya ini ya. Ya. Ini Ustazah. Nggak ada pilihannya, Ustazah. Tuh. Ya. Jawab lagi Ini berarti ini ya. cara jawabnya langsung ya kayak tadi ya. Langsung ya, silahkan. Dibaca dulu, Ustazah, soalnya, Ustazah. Ya belum muncul itu. Itunya. Apanya? Udah. Udah ya. Kemudian ya, ini pertanyaan terakhir. Disimak baik-baik. Yang terakhir, Ketika Ustazah. Susi sedang mendaki, ia kesulitan mencari air untuk berwudu. Ia terus
berusaha mencari air dan jika ia melihat aliran sungai ternyata harimau di sungainya. Jadi pengen ngambil air di sungai tapi nggak bisa karena ada harimau gitu ya. Apakah Susi harus tetap berwudu di sungai atau boleh bertayamum? Silakan. Izin menjawab lagi boleh Ustazah? Coba. Ya, silakan. Ya, Ya, silakan. Silakan. Coba. menurut pendapat saya itu boleh melakukan tayamum karena dapat membahayakan diri sendiri jika ia memaksakan diri untuk mengambil air wudhu di sungai. Udah Ustazah, singkat. Baik, terima kasih. Mungkin ada satu Satu lagi lagi. yang mau menjawab. Tadi Ini Mbak tadi Tria Mbak kayaknya Tria, angkat tangan artinya tadi. tadi Mbak Ya, Tria. silakan dibuka ininya. Mbak Tria angkat tangan tadi, monggo. Perkenalan sama alamat dulu. Perkenalkan, nama saya Tria, asal dari Palembang. Oh, Masya Jawaban Allah. saya kayak Jauh ya. mungkin kayak bukti barusan. Jadi sebutkan Ya, kan? dijelaskan aja. Silakan. Ya. Jelaskan gimana? Tanya dari luar Jawa nih. Susi boleh bertayamum karena ia menghindari bahaya yang ada di depan mata, Ustazah. Oke. Nah, terima kasih dari Palembang, Masya Allah. Oke, Tadi ditampung Mbak jawabannya Sofi, ya. Mbak Sofi dari mana tadi Mbak Sofi ya? Ngomongnya Dari- kayak oke izin ya? Iya, Kayak dari iya Madura ya? Ustazah. Saya asalnya dari Blora, tapi ini tinggalnya di Semarang, kuliah sama pondok di Semarang. Bukan sih, udah. Logat Jawa soalnya. Blora. Madura. Blura ya. Iya Oke, Ustazah, terima dari kasih. Blora. Makasih Mbak Sofi. Udah ditampung ya Ustazah Azza. Anak Ustazah Azza. Jawabannya udah ditampung. Terima kasih yang sudah menjawab langsung. Ini masih ada satu pertanyaan apa udah selesai nih? Aduh. Udah Kalau selesai, hitungan udah Ustazah. cukup. Ini anaknya lagi nangis. Iya, iya. Walalalala. Boleh kenalan dulu aja Pak Ustazah Hana, di absen dari mana gitu ya? Ya. Boleh dihitung mundur terus kita kirim ke grup ya. Jawabannya dikirim ke grup. Oh iya, Diperiksa mundur lagi ya. dari soal Ayo. yang Di pertama foto. semua pilihan Di ganda foto. dikoreksi lagi. Jangan lupa difoto sertakan nama dan alamat dikirim ke grup. Oke. Dihitung mundur ya. Nanti yang apa? Mulai dikirim di grup. Ayo kita untuk mundur. 10. 9. Lihat HP juga. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Udah tadi 5-nya. Boleh Udah, teman-teman yuk, langsung monggo. dikirim ke grup Kirim, di kirim, foto ya. kirim. Ya, teman-teman, silakan. Alhamdulillah. Kita bahas satu-satu ya, Ustazah. Ya, kita bahas Gimana? satu-satu. Monggo Ustazah Suaida dibahas yuk. Aku ini tak anu anak dulu ya. Bentar ya. Mana tadi gambarnya? Udah muncul belum, Ustazah? Halo. Kita bahas satu-satu jawabannya ya, Ustazah. Baik. Dari sini. Udah muncul? Udah. Dah, silakan Ustazah. Oke, saya bahas nomor 1 ya, teman-teman. Sudah Ya, dikirim semua jawabannya kan ya? ya. 1, apa saja yang termasuk toharoh? Toharoh itu adalah mensucikan. Berarti jawaban yang benar. Kita lihat jawaban yang A, wudhu dan sholat.
Wudu, toharo apa bukan, teman-teman? Boleh buka mic-nya bareng-bareng. Ya. Wudu udah termasuk toharo apa bukan nih? Haro. Toharo. Sholat termasuk toharo apa bukan? Bukan. Bukan, Ya, bukan berarti A tidak Ustazah. termasuk jawabannya. Yang B, mandi besar ini termasuk toharo apa bukan? Termasuk toharo. Termasuk. Sujud syukur termasuk toharo apa bukan? Tidak. Bukan, ya. Bukan ya. Oke, yang B nggak masuk. Yang C ada tayamum ini termasuk toharo apa bukan? Ya, termasuk. Kemudian bersihkan najis termasuk toharo apa bukan? Iya, termasuk. Oke, berarti jawaban yang benar adalah C, tayamum Iya, tayamum dan membersihkan membersihkan najis. najis. Ya. Selamat untuk teman-teman yang jawabannya benar. Selamat untuk yang jawabannya benar. Mau diseling-seling nih Ustazah. Ustazah Iza mau jawab nggak nih? Ayo Ustazah Iza, yuk. Iya, baik. Tapi maaf nggak bisa on kamera ya karena ini yang kecil lagi bangun. Iya, nggak apa-apa. Sama Ustazah. Terus pertanyaan yang kedua ya. Air 1 ember terkena darah, maka jadi ada air sekitar 1 ember gitu. Kira-kira 1 ember ini sudah sampai 2 kula apa belum, teman-teman? Sudah sampai 270 Air sedikit atau air liter apa banyak? belum? Iya. Air sedikit berarti kan maksudnya belum sampai 2 kula, belum sampai 270 liter. Air banyak, air yang sampai 2 kula. Nah, sekarang air 1 ember terkena darah. Kira-kira yang pertama A tetap suci. Suci apa tidak kira-kira? Silakan dibuka mic-nya. Ayo, jawabannya Gimana ya? Apa ada ember yang besar gitu apa gimana Ustazah Aza? gimana? Ini kan air Najis 1 semua. ember. Ya. Embernya kecil, Ustazah. Oh, kecil ya. Ember Iya. kayak biasanya gitu. A tetap Najis suci, semua ya Ustaz. B najis semua, C najis hanya bagian atasnya saja. B Ustazah, Jawabannya najis semua. Najis semua ya. Karena air 1 ember itu tergolong air yang sedikit, yang tidak sampai 2 kula. Yang mana ketika ada najis meskipun tidak berubah, semuanya jadi najis. Seperti itu ya. Meskipun nggak berubah ya Ustazah ya. Meskipun nggak berubah. Jadi yang benar itu jawabannya yang B ya. B, ya. Selamat yang jawabannya benar. Semua. Ya. Ustazah Sri Amalia mau baca, silakan Ustazah. Ustazah Hana, Mangga Oh, Ustazah yang lain mau. Ayo. Siapa ini? Ustazah Ustazah Saidah. Aza, nggak apa-apa Ustazah Aza. Iya. Gantian. Apakah mensucikan bekas kotoran bayi dengan tisu basah bisa mencukupi? Kan bahasanya mensucikan ya, berarti dia berusaha untuk menjadikan suci. suci ya. Jawabannya A, tidak boleh karena tisunya mengandung air. B, boleh karena tisu basah mengangkat najis. C, jika tisunya kering bisa mensucikan meskipun najisnya melebar kemana-mana. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Mana ya jawabannya? Jawabannya tidak bisa ya, tidak boleh atau tidak bisa mungkin ya. Ya. Ini materi istinja waktu itu dijelaskan sama Ustazah Sofatul Malak. Ya, nggak bisa kalau pakai tisu basah. Kenapa? Karena syarat istinja itu harus najisnya tidak terkena air. Nah, berarti kalau pakai tisu basah, najisnya kena air, maka nggak bisa dibersihkan pakai tisu, harus pakai air, disucikannya. Kemudian
tisu basah itu tidak bisa mengangkat najis, bisa mengangkat tapi tidak bisa mensucikan. Terus kalau tisu kering gimana? Tisu kering Tisu kering bisa asal najisnya tidak melebar tidak melebar kemana-mana. kemana-mana, tapi pada kenyataannya Melebar Kalau kemana-mana. bayi ya, kalau kotoran bayi bayi apalagi belum MPASI biasanya maaf kotorannya itu masih cair melebar ya. kemana-mana cair ya. Iya, jadi kemana-mana itu jadi nggak bisa disucikan pakai tisu, harus pakai. Pakai air. Air. Selanjutnya, silakan Sada. Oke, siapa nih? Sada ya. Lina menemukan kambing milik ayahnya dalam keadaan mati di kandang. Mati sebelum disembelih itu berarti namanya apa? Bangkai. Bangkai, kalau mati berarti jadi bangkai ya. Bolehkah Lina memasak daging kambing tersebut untuk makan siang? Meskipun bentuknya kambing ya, kambing itu enggak najis, tapi karena dia sudah meninggal duluan sebelum disembelih, jadi bangkai. Ya. Nanti jawaban yang benar adalah, teman-teman Tidak ada yang boleh. jawab yang A enggak di sini? Jawabannya apa teman-teman? B. Ustaz. B. Apa? B. Ada yang jawab C, Ustazah. Sada. B. Tidak boleh karena najis. Iya, tidak boleh karena najis. Kalau C, kenapa Ustazah? Kenapa kalau C disembelih dulu lehernya baru boleh dimasak? Kan ini nggak boleh meskipun udah meninggal loh, nggak boleh lah disembelih. Udah mati Ustazah, meninggal. Udah mati soalnya. Kecuali baru kejeng-kejeng gitu ya, belum sampai meninggal, Masih boleh ada langsung tanda-tanda kehidupannya, tanda-tanda Ustazah. kehidupan. Boleh nanti Ya. disembelih baru dimasak. Kalau ini kan kasusnya siapa? Linanya sudah menemukan kambingnya itu sudah meninggal, sudah mati. Ya. Iya. Tinggal orang Ustazah. Ya. Iya, Mati. kayak Berarti Kalau hewan jawaban- mati. kayak Jawaban yang itu benar ya adalah- kemarin kalau di Jawa Timur itu banyak itu sapi yang sakit kena Iya. apa penyakit kuku dan kuku dan Kaki. mulut Kaki dan dan kaki. ya apa yang kemarin tuh ya pas Idul Adha ya. PKM Ustazah. Oh, PKM ya. Ya jadi banyak sapinya udah sakit langsung disembelih gitu daripada PMK apa PKM sih? PMK apa meninggal. PMK? PMK. PMK. Iya, PKL. PMK. Berarti yang Lina jawabannya B ya, tidak boleh karena B najis. tidak boleh karena Nah, najis. jadi kalau tahu sakit tuh mending buru-buru disembelih Meninggal. ya. Itu kan bebek aku. Tangan ini lo udah gerak sih. Selanjutnya Ustazah. Wah, Giring suka bebek-bebeknya naik motor bisa jalan gini. Lucu banget. Ayo Mana? Yang belum siapa nih? Ustazah Hana? Ustazah Azab ini belum? Ustazah Ustazah Hana, Azab. Oke, satu ya, bantu ya. Siska sedang sholat berjamaah. Tiba-tiba saja ia merasakan ada keputihan yang keluar. Jadinya di tengah-tengah sholat, terus kemudian ada keputihan. Nah, apakah sholatnya Siska itu sah? Jawabannya yang A, tentu saja. Karena keputihan itu keringat. Jadinya dianggap sah ya. Ini yang A. Kalau yang B, tidak sah. Karena keluar keputihan itu membatalkan wudhu. Dan yang C, mungkin sah bila keputihannya sedikit. Yang mana ayo? Yang mana silahkan jawabannya. Ayo Ustazah. Yang B. Mana? Apa B? Ada yang A, ada Tadi yang yang A, alasannya apa yang? Jangan terkecoh sama soal lo ya. Apa B? B. B. ada yang B, ada yang A, ada yang C nggak? Yang C itu mengaitkan Ustazah soalnya. Mungkin sah bila keputihannya sedikit. Jadi jawabannya B ya Ustazah ya. Tidak B sah. tidak sah karena Karena keluar keluar keputihan membatalkan wudhu. Jadi nggak ada Jadinya- bedanya entah itu sedikit atau banyak. Kalau keputihan keluar itu najis dan membatalkan wudhu. Ya. Kalau keputihan yang suci itu Ustazah yang rutubatul farji itu
Itu juga membatalkan wudhu nggak Ustazah? Kalau keputihan yang keluar dari mana ya? Dari area luar ya, Dari cuman keringat aja. keringat aja ya. Berarti nggak disebut keputihan ya itu ya? Nggak disebut Enggak. keputihan ya. Yang kalau keputihan tuh pasti dari dalam ya. Dari Ya. dalam ya. Biasanya kalau yang keringat itu Kalau keringat malah tuh nggak kayak kerasa keluarnya ya Ustazah? iya, kayak apa ya? Lembab aja gitu ya. Sisa air bekas cewek gitu ya. Kan kadang ada sisa-sisanya gitu. Basah-basah kayak gitu, basahnya tuh nggak kayak keputihan, ringan kayak Iya. air gitu. Tapi kalau ada terasa keluar gitu ya, kayak Iya. ada keluarnya terasa itu biasanya itu keputihan. Ini ada yang tanya Ustazah, bentuk keputihan yang membatalkan wudhu gimana katanya? Mana ya, pokoknya ya kayak kata Ustazah Azza tadi, kalau keluar dari dalam gitu ya, ngerasa keluar, gimana pun bentuknya, itu membatalkan. Tapi biasanya ada yang nggak ngerasa loh Ustazah. Jadi tiba-tiba di CD itu ada cairan gitu. Ada yang nggak kerasa juga ya. Jadi Biasanya yang dibilang suci itu yang itu Ustazah, kalau apa? Kalau nggak ada bentuknya, nggak ada, ya hanya itu kayak kata Ustazah Iza tadi tuh, hanya melembabkan aja, jadi nggak ada bekas di celananya. Kalau ada bekasnya tuh itu bisa jadi dari dalam, bisa yakin dari Ya. dalam itu. Gitu ya Ustazah? Iya benar. Jadi kalau yang hanya, kan ada rutubatul farji, ada wadi. Kalau rutubatul farji itu kan suci, disebut rutubah itu hanya bersifat melembabkan area kubul aja, dan itu tuh kayak keringat keluarnya. Tapi kalau yang membatalkan itu disebutnya wadi. Wadi itu keputihan. Warnanya macam-macam. Kalau yang normal itu bisa bening sama putih. Putihnya putih nggak sampai kuning. Kalau misalkan putihnya tuh warnanya sampai kehijauan, itu udah pasti infeksi ya, ada jamur ya Saudara. Iya. Dan itu najis. Kemarin kita bahas madhi, mani sama wadi. Mazi, wazi. Mani, madhi sama wadi. Yang keputihan ini yang wadinya. Dilanjut, Ustazah? Bentar ya Ustazah, ini sama anak dulu, monggo yang lain dulu. Iya, silakan. Nah, ini tadi yang jawabannya pakai suara, Ustazah. Halo? Udah Halo, kemana iya. semuanya? Ya. Apakah bagian tubuh wanita yang terlepas saat Bentar, haid Ustazah, nanti dulu. Yang lain dulu nggak apa-apa. disucikan saat mandi besar? Ya. Tadi itu yang menjawab ada 2 orang ya, Ustazah. Iya. Ustazah itu tadi udah gabung belum? Sudah, yang ini sudah gabung. Udah. Nah, Ya. kira-kira yang pertama atau yang kedua, Ustazah, yang tepat? Yang pertama tadi bagaimana ya? Yang Tidak pertama harus itu, ya? Tidak harus ya? Yang pertama itu sunnah, tapi bilangnya tidak terlihat ketika dikumpulkan, yang penting tidak terlihat oleh mahram gitu. Kalau yang kedua, tidak harus dikumpulkan, tidak harus disucikan, boleh dikumpulkan, itu alasannya karena aurat. Kayaknya tepat yang kedua, Ustazah. Tepat yang kedua, tapi memang hukumnya sunnah gitu ya. Iya, tadi yang kedua juga bilang sunnah. Ya Tadi kan? siapa yang jawab yang kedua? Cuma yang pertama itu kayaknya agar tidak terlihat oleh mahram, bukan mahram ya. Yang bukan mahram mungkin seperti itu. Iya, karena kalau mahram kan nggak apa-apa, aurat terlihat oleh mahram nggak apa-apa. Iya.
yang bukan mahram ya. Jadi artinya mahram itu yang haram dinikahi. Nah, kalau haram dinikahi berarti dia adalah masih saudara gitu, masih Ya, ada saudara keterkaitan kandung, darah, saudaranya bapak, saudaranya ibu. ibu, seayah, atau mertua gitu ya, musoharo sama saudara sesusuan ya. Iya, Saudara. iya. Berarti ini bagaimana yang kedua juga kayak separuh-separuh gitu ya jawabannya. Tapi tadi saya dengar tepat yang kedua, saudara. Oh, yang kedua saja ya. Iya. Iya. Siapa tadi yang kedua? Boleh. Iya, Suaranya. Tapi sunnah ya, hukumnya sunnah untuk Ya, sunnah. Sunnah enggak sunnah ya. Enggak sunnah untuk disucikan, enggak sunnah disucikan. bukan sunnah disucikan, tapi Yang sunnah sunnah. disucikan itu bekasnya saja, bekas anggota yang dipotong, bekas kuku yang di bekasnya ya, bukan yang sudah terlepas. Ya. Nanti biar kita lihat rekamannya deh gimana tadi jawabannya. Gimana tadi, siapa yang jawab kedua? Silahkan, tadi siapa? ya saya Ustazah. Siapa tuh? Novia ya? Ya Ustazah. Oh, iya. Nanti kita lihat rekamannya lagi ya. Oke, nanti yang menang ini dapat pulsa. Ustazah tuh, ada yang nambahin. Pulsa 50.000. Silahkan. Ustazah ini. Seekor Ya. kucing. Ustazah Saya Iza. ini saja. Oh iya baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dia memiliki seekor kucing. Hingga suatu hari, sesaat setelah ia berwudu, kucingnya melahirkan. Dan ia membantu kucingnya untuk mengeluarkan bayi-bayi kucingnya. Apakah wudu Lia batal karena menyentuh alat kelamin kucing? Jadi Lia yang sudah berwudu itu menyentuh alat kelamin kucing. Apakah wudu? Ya, bagaimana ini jawabannya? Tadi jawabannya dari siapa kan? Yang kata Mbak Hana, kata Ustazah Hana suaranya ngapak tadi. Siapa? Iya. Jawabannya tidak batal ya, tapi najis katanya tadi. Iya. Yang pertama tadi ada dua yang jawab. Yang pertama batal. Yang kedua tidak batal. Ya, yang tepat yang kedua ya. Tadi siapa namanya dah? Ya, yang benar yang kedua. Ya, Mbak Dewi ya. Karena yang membatalkan itu adalah menyentuh alat kelaminnya anak Adam gitu ya. Ada manusia bukan Manusia, hewan. bukan hewan. Ya. Selanjutnya ya Ustazah. Ya, silakan. Ayo silakan Ustazah Azza lagi ya. Ya, Gantian. boleh. Cara mencuci pakaian yang tidak sesuai syariat ya. Yang tidak tuh berarti Yang semua, salah berarti ya. semua jenis baju dijadikan satu wadah, berarti mau najis ataupun suci dijadikan satu, terus hanya dibilas sekali. Dibilas sekali itu enggak satu persatu, jadi yang penting dibilas aja gitu, enggak tahu airnya berganti atau enggak, kemudian dikeringkan. Nah, ini tidak sesuai dengan syariat karena bisa jadi najisnya masih menempel. Kalau yang B dipisahkan dulu, dibilas sampai mengalir, baru dikeringkan. Ini bisa sesuai. Terus Jadi yang A itu nggak mengalir berarti ya? Iya, jadi hanya dibilas aja, nggak jelas mana yang sucinya, pokoknya digabung aja semua dan dibilasnya nggak yakin suci cuman sekali. Cuman sekali itu artinya kan kayak hanya satu bilasan aja gitu ya, belum tentu merata semua ya. Jadi jawabannya A ya Ustazah. A, iya. Selanjutnya Ustazah Iza. Ya, Rara begitu takjub melihat anjing yang sangat lucu, menggemaskan.
Lalu tanpa disengaja ia mengusap bulu-bulu anjing itu. Bagaimana status tangan Rara? Jadi spontan gitu ya, saking lucunya anjingnya, dia mengusap bulunya. A. Najis, harus dibersihkan dengan 7 kali basuhan. B. Tidak najis, karena najis tidak berpindah selama keduanya kering. C. Baik tangannya basah atau kering, tetap najis. Bagaimana jawabannya? Jawabannya apa teman-teman? Pada tidur nggak? Teman-teman pada jawab apa tadi? Hello? Jawab C, B, Ustazah. B Ustazah. C ya? C. Ya. C? Yakin C? Ada yang jawab B nggak? B, Saya Ustaz. B Ustazah. Ya, B. Gimana Ustazah Iza? Ini Tangannya kering ya, Ustazah? tangannya kering. Berarti apa? Tidak Apa najis. ya? Tidak najis kalau kering ya, keduanya tangan sama bulunya sama-sama keringnya itu tidak mentransfer najis ya, Ustazah. Iya, Jadi bisa najis ke bulu anjing itu kalau tangan kitanya basah atau bulu anjingnya basah gitu ya, Ustazah. iya benar. Jadi kalau pas bulu anjingnya itu kondisinya basah, maka najis tangan kita. Atau tangan kita basah, menyentuh bulu anjingnya yang kering, jadi basah. Pokoknya jadi Basah. najis. Pokoknya ada basah itu yang bisa mentransfer Najis. Kalau kering, itu tidak berpindah najisnya. Itu ya, teman-teman. Selanjutnya, ini terakhir ya tadi ya. Siapa tadi yang jawab, Ustazah? Ketika Susi sedang mendaki, ia kesulitan mencari air untuk berwudu, ia terus berusaha. Jadi dia udah berusaha ya mencari sumber air. Iya. Tapi pas ketemu ternyata aliran sungainya itu ada harimau di tepinya. Apakah Susi harus tetap berwudu di sungai atau boleh bertayamum? Jawabannya apa, Ustazah? Ini tadi kayaknya benar semua, ada 2 yang jawab, jawabannya sama kayaknya. Oh gitu. Iya. Ya, ini bonus. Yang lebih dulu ya berarti. Bonus ini. Jawabannya boleh bertayamum karena Boleh bertayamum karena membahayakan dirinya kalau dia menuju air ya. Ini sesuai di bab tayamum. Ada dijelaskan. Sudah selesai, Ustazah. 10 soal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan teman-teman, ada yang mau bercerita, berkomentar, dan lain sebagainya, silakan. Atau beri masukan, nggak apa-apa. Iya. Biar kajian kita lebih semangat lagi gitu ya. Iya. Apa ya kira-kira kayaknya. Atau mungkin saat kami menjelaskan kurang bagaimana gitu, gitu terlalu ya, cepat, kurang penjabarannya atau bagaimana. Ya, ada request-nya teman-teman, silakan kalau mau. Silakan teman-teman, nggak usah sungkan. kita bareng-bareng. Halo, ada yang mau buka mic, ngasih masukan untuk kita? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin ya Ustazah. Iya. Kalau dari saya untuk penyampaian materi melalui Zoom ataupun di grup itu sudah sangat mudah gitu dipahami, enak gitu dari cara menjelaskannya. Cuman masukan dari saya kalau di soal-soal itu mungkin boleh lebih diperjelas kayak tadi yang
yang menyentuh bulu anjing itu ya apa ya, mungkin memang kayaknya kurang teliti gitu. Saya kira memang salah satunya tidak kering gitu, tapi ternyata itu kering dua-duanya gitu. Begitu Ustazah. Baik, terima kasih sarannya. Oh iya, tadi mungkin ya pas penjelasan soalnya ya. Kalau kita Iya. sebenarnya pengen evaluasi apa itu? Ya, terima kasih Ustazah. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Kita pengen evaluasi kajian selama ini nih, apa yang mau ngasih masukan untuk kita nih. Silahkan. Atau mungkin kalian punya apa ya, kalau di kajiannya ini gini nih, seru gitu misalkan. Ada nggak yang mau sharing? Silakan teman-teman. Apa? Cukupkah? Nggak ada yang mau buka mic-nya. Ustazah ini pada kemana Ustazah? Pada pamit juga. Iya, halo. Iya, kita nih sebenarnya mau lanjut materi haid ya, cuman kayaknya kendor gitu semangatnya ya Ustazah. Apa masalah waktu gitu ya? Iya kali ya. Tapi rata-rata yang masuk di Zoom kita di grup ini tuh emang usianya usia yang muda banget tuh jarang loh. Maksudnya yang emang kayak seumur kita gitu. Yang pada repot anak gitu. Ya mungkin sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Boleh kita foto dulu ya? Kita foto dulu teman-teman, mau? Ada persembahan salawat lagi nih nanti dari Ustazah Sri Amalia. Cukup mau Ustazah. Kemarin Ustazah Nida ini loh, ada salawat penutupnya. Ayo yang mau on kamera, boleh nanti di tag ya Instagram kita ya, sama jawaban-jawaban seru kalian. Silahkan. Siap, ini ada yang mau buka lagi ya, yuk. Buka kameranya. Lagi siap-siap kerudung kayaknya. Senang ya kalau buka semua, Masya Allah. Ya, kayak ketemu orang langsung ya. Ya, siap ya. Dihitung. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. 3. Makasih lo antusiasnya semuanya. Terima kasih Sama-sama Ustazah. Terima kasih semuanya. Semoga kasih, Ustazah. semuanya dilancarkan ya. Yang sedikit kita bareng-bareng ini semuanya sama deh. Sama-sama belajarnya. Karena ada kalian, kita juga jadi buka kitab lagi ya Ustazah. Iya betul, jadi Iya, tertutup. Iya benar betul. sekali. Karena kalau sendirian nggak jadi ya. Ya, kalau sendiri tuh udah wow, apalagi kalau sendiri ngurus anak. Jadi bareng-barengnya kita ini tuh ya sama-sama kita melawan hawa nafsu gitu semua. Aduh subhanallah, makasih banyak semuanya. Terima kasih. Ayo Ustazah, kita salawat dulu Ustazah. Ustazah lihat. Ustazah Sri Amalia. Ustazah Iza kayaknya mau salawatan. Monggo. Ustazah Kalau Nurul, saya Ustazah selawatan Nana, nanti Ustazah Atau Iza, langsung. Ustazah mungkin dari Suaidah. peserta yang pengen selawatan nggak apa-apa. Oh iya, ada nggak yang suaranya juga bagus gitu? Duet nanti Ya sama nanti Ustazah. duet Monggo sama teman-teman Ustazah yang Ida. lain, monggo. Pada Suaranya pamit. jelek Ustazah.
Teman-teman, Ustazah Iza itu dulunya artis pondok, suaranya bagus. Dengan gitulah Ustazah Suen. Udah pada pamit sendiri-sendiri tuh Ustazah. Baik, ayo Ustazah. Ditutup sholawat. Nah. Ustazah Hana mungkin. Saya nggak enak sama Ustazah Sri Amalia, nggak apa-apa ya. Monggo Ustazah Hana, monggo. Ayo, sebelum pada ini live semua nanti. Ya, kita tutup yuk. Yuk, silahkan Ustazah. Robbana fa'na. Robbana fa'na aja Ustazah, yuk. Oh, nggih. Monggo sami-sami nggih. Robbana fa'na mawon. Monggo sami-sami Ustazah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna. Kenapa? Ta'una. Monggo sarung-sarung Ustazah. Bifatihna. Wafaki ahlana wa qarabati lana fi dinina. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita rasanya kayak lagi sekolah lagi Ustazah. Tawa Salna tuh sekalian Ustazah mengobati rindu. Ustazah Suaidah aja wis langsung pengennya apa? Aku nggak hafal, Mbak. Ada yang lebih berhak sama suaranya. Iya. Sudah ya? Ya, Kita tutup ya. Ya silakan Ustazah. Alhamdulillahirobbilalamin. Malam ini lumayan seru ya. Semoga besok lebih semangat lagi. Habis dicas ya hari ini pengecasan, besok semangat lagi ya. Amin. Yang sudah ikut berpartisipasi, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan wal asr 3 kali ya Ustazah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Besok semangat ya. Mau bahas head, semangat. Yang mau bahas haid, teman-temannya boleh diajak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi